dan selalu merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala, baik itu ketika Ramadan dan setelahnya. Semoga Allah memberikan kita semua kekuatan menjaga rompi anti peluru selalu dikenakan dan tidak ditanggalkan setelah Ramadan hingga bertemu kembali Ramadan tahun depan, atau Allah memanggil kita dalam keadaan husnul khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah salat Aidul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lantunan gema takbir, tahmid, tahlil mengiringi kepergian bulan yang penuh berkah. Sedih rasanya telah pergi membawa gerbong catatan amal kita selama sebulan. Sebab masih ingin kita bersamainya, namun Ramadan dalam setahun hanya punya umur 1 bulan. Tambah bersedih pula kita saat ini, di mana di belahan bumi lain ada saudara kita dijajah, ditindas, dihancurkan rumahnya, dihancurkan sekolahnya, masjidnya, tempat ibadahnya oleh bangsa penjajah yang sebangsa dengan yang pernah menjajah negeri kita Indonesia. Dia disebut di dalam Al-Quran sebagai bangsa yang keras hatinya, lebih keras daripada batu. Allah berfirman, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah." Kemudian setelah itu hati kalian menjadi keras sehingga hati kalian seperti batu, bahkan lebih keras dari batu. Bayangkan, dinasihati dia di PBB, berhenti kau bom bangsa Palestina, berhenti kau bantai mereka, dia tidak bergeming. Makanya Allah menyebut mereka hatinya keras, bahkan lebih keras daripada batu. Olehnya itu kita berdoa kepada Allah, semoga bangsa Palestina segera merdeka. Negeri kita ini, presiden kita sangat mendukung kemerdekaan Palestina. Bahkan beliau mengutus pasukan TNI untuk menolong yang luka. Bahkan sebagian pemuda-pemuda mereka dimasukkan kuliah di Universitas Pertahanan. Jamaah salat Aidul Fitri rahimakumullah. Bulan Ramadan yang mulia telah pergi dengan membawa amal ibadah kita selama sebulan. Ibadah puasa, tilawah Al-Quran, iktikaf, salat berjamaah, dan amalan lainnya. Bulan yang sangat kita agungkan, sebab diturunkan kitab suci Al-Quran, sumber inspirasi yang ingin mengambil pelajaran. Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bainatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai penunjuk itu dan pembeda. Al-Quran sebagai sumber inspirasi. Apapun profesi pekerjaan kita bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran. Bahkan sebagai seorang pasukan TNI, ketahuilah jamaah, di dalam Al-Quran bercerita tentang pasukan hebat yang dipimpin seorang komandan bernama Talut, yang mengalahkan pasukan raksasa yang namanya Jalut, dan itu diabadikan dalam surah Al-Baqarah. Allah berfirman, "Falamma fasala Talutu bijunudi qala innallaha mubtalikum binahar faman syariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa maligtarafa gurfatan biyadihi fasyaribu minhu illa qalilan minhum falamma jawasahu walladzina ma'ahu walladzina amanu ma'ah qalu la taqata lana al-yawma bijaluta wa junudi qala alladzina yadunnuna annahum mulaqullahi kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah wallahu ma'as sabirin. Maka ketika Talut membawa bala tentaranya, dia berkata, Allah akan menguji kamu dengan sebuah sungai, maka barang siapa yang meminum airnya, ia bukan pengikutku. Barang siapa tidak meminumnya, maka ia adalah pengikutku, kecuali menciduk sedikit dengan tangannya. Tetapi mereka meminumnya
kecuali sebagian kecil di antara mereka. Ketika dia Talut dan orang-orang beriman bersamanya menyeberangi sungai itu, mereka berkata, kami tidak kuat lagi pada hari ini melawan Jalut dan bala tentaranya. Mereka meyakini bahwa mereka akan menemui Allah. Berkata, betapa banyak tentara sedikit mengalahkan tentara yang besar dengan izin Allah, dan Allah maha beserta orang-orang yang bersabar. Al-Baqarah 249. Ayat ini mendapatkan kita pelajaran bahwa seorang pemimpin untuk menseleksi pasukannya adalah diberi dia ujian. Yang taat itulah pasukan yang setia, dan yang tidak taat kepada pemimpinnya itulah yang terdegradasi, tidak ikut dalam perang yang mulia, pertempuran yang mulia. Apa yang terjadi? Yang sedikit inilah pergi ke medan perang melawan Jalut yang raksasa dilengkapi dengan tameng baju besi, sirah, dan disitulah kemenangan datang kepada pasukan Talut. Dan seorang sniper di antaranya mereka bernama Daud, itulah kelak yang menjadi nabi, bapak daripada Nabi Sulaiman alaihissalam. Itu di dalam Al-Quran. Kalau kita di Bugis Makassar di Sulawesi Selatan ada juga panglima hebat, ada juga seorang prajurit hebat. Dulu waktu semasa hidup sering lewat di sini antara Maros ke Bone. Beliau dijuluki panglima para prajurit. Dia salah satu dari nama 4 Yusuf yang membanggakan orang Sulawesi Selatan. Di Sulawesi Selatan ini ada 4 Yusuf yang dibanggakan. Pertama Syekh Yusuf Al-Makassari yang pahlawan di 2 negara, Indonesia dan Afrika. Dan yang kedua adalah Presiden ketiga Republik Indonesia, Baharudin Yusuf Habibie. Dan yang ketiga adalah Haji Muhammad Yusuf Kalla, Presiden ke-10 dan ke-12. Dan yang membanggakan kita sebagai prajurit TNI adalah Jenderal TNI Haji Muhammad Yusuf, seorang bangsawan dari Bone yang dia buang bangsawannya karena dia membenci sifat feodal. Beliau adalah seorang sosok perwira, prajurit yang tegas. Pernah dia menampar seorang bermata sipit di Istana Negara karena dia ingin menemui presiden dengan bercelana pendek. Dia mengatakan, kalau kau tidak kembali, ku tanam kau hidup-hidup di sini. Kau mau menemui presiden dengan bercelana pendek. Beliau orang yang tegas. Beliau juga penyayang dengan prajuritnya. Dia suka sidak tanpa disangka-sangka memasuki barak-barak TNI. Beliau adalah panglima yang penyayang. Beliau adalah membangun peradaban Islam. Beliau sudah wafat. Ada bangunan monumentalnya di Makassar yang membanggakan kita semua, yaitu Masjid Al-Markas Al-Islami Jenderal Muhammad Yusuf dan Balai Prajurit Jenderal Yusuf, dan satu lagi rumah sakit akademis. Itulah seorang prajurit yang setia kepada negara dan dia taat kepada Allah dan Rasulnya, Jenderal Muhammad Yusuf. Semoga Allah merahmati beliau. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selain bulan Ramadan mulia diturunkan Al-Quran karena adanya perintah puasa, ibadah yang dengannya kita mengenakan rompi. Jadi rompi anti peluru kita pakai. Kalau tentara pakai rompi anti peluru, nalindungi kepalanya, helm dan dadanya dari serangan peluru yang dapat mematikan dirinya karena 2 organ vital, yaitu kepala dan jantung yang dapat mematikan. Ketahuilah, setan juga punya peluru yang dia mau tembakkan. Setan itu kepada organ vital manusia, yaitu perutnya dan di bawahnya perut. Setan menembakkan panahnya, pelurunya kepada 2 organ itu. Dan Nabi mengatakan bahwa puasa itu adalah rompi anti peluru. Nabi bersabda, "Asyamu junnah minan nari kajunnati ahadikum minal qital." Puasa adalah perisai anti peluru dari neraka seperti perisai antara kalian waktu berperang. Hadis riwayat Ahmad. Bagaimana setan menembak peluru di dalam organ tubuh yang namanya perut? Dosa pertama yang dilakukan manusia adalah kakek kita semua.
kita asalnya dari sana, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Ketika dia diperintah Allah, apa kata Allah? Tinggal engkau di sini di surga. Uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Tinggallah kalian di surga bersama istrimu dan makanlah sepuasnya yang ada di dalamnya. Wala taqrabu hadhihi syajarah, akan tetapi jangan kau dekati pohon ini. Apa yang terjadi jamaah? Datang setan membidik pelurunya, menembus perutnya, syahwat perutnya kakek kita semua. Apa yang terjadi? Yang tadinya semuanya halal dimakan kakek kita, hanya satu pohon yang tidak boleh dia sentuh, dan disitulah setan berhasil membidik syahwat perutnya, dan kakek kita semua Adam alaihissalam memakannya, dan di situ dia mendapatkan kehinaan, dia didemosi, dia diturunkan kedudukannya, diberi sanksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Serangan setan itu bukan kepala, bukan jantung, tapi organ vital manusia yang bisa membuat dia terhina adalah perut, simbol daripada keserakahan. Karena kakek kita banyaknya makanan yang halal, kenapa dia pilih itu buah khuldi? Dan disitulah dia mendapatkan hukuman dari Allah. Allah berfirman, fa'akala minha fabadat lahuma sawatuhuma wa tapika yakhsifani alaihima min waraqil jannah wa asa adamu rabbahu fagawa. Lalu keduanya memakannya, lalu tambahlah keduanya aurat, terbukalah keduanya aurat mereka, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surga, dan telah durhaka Adam kepada Tuhannya dan sesatlah dia. Qala ihbitu minha jami'a ba'dukum li ba'din adwa. Allah memberi hukuman, berfirman, turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama, sebagian kamu menjadi musuh sebagian lain. Surah At-Taha ayat 120. Jadi syahwat perut ini bidikan setan yang membuat seseorang melakukan perbuatan dosa. Dulu juga ada pasukan mengkhianati komandannya gara-gara dorongan syahwat perut. Siapa dia? Dia adalah pasukannya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditugaskan di perang Uhud. Wahai pemanah, jangan kau tinggalkan posisimu di sini. Apapun yang terjadi, jangan kau tinggalkan. Apa yang terjadi? Ketika pertempuran nampak menang Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasukan pemanah ini sudah diberi instruksi komandannya, pimpinannya oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apapun terjadi jangan kau tinggalkan tempatmu. Karena pada saat itu dia melihat harta rampasan perang, itu kan dorongan perut. Dia tinggalkan posnya, jaganya, dia meninggalkan, dan tiba-tiba ketika dia tinggalkan tempatnya di bukit yang strategis memanah, dan datanglah pasukan penyusul dipimpin Khalid bin Walid, dan disitulah menyebabkan banyak sahabat wafat karena pasukan ini mengkhianati komandannya gara-gara dorongan perutnya. Dan itu diabadikan di dalam Al-Quran, innal latina tawallaw minkum yawmal taqal jam'ani innamastazallahumut syaitanu biba'di ma kasabu. Sesungguhnya orang yang berpaling di antara kamu ketika terjadi pertempuran antara dua pasukan itu, sesungguhnya digelincirkan oleh setan disebabkan sebagian kesalahan dosa yang telah mereka perbuat, mengkhianati komandannya. Al-Quran surah Ali Imran 155. Sifat serakah ini adalah dua contoh dimiliki manusia dan bisa menular kepada kita. Olehnya itu Allah mensyariatkan puasa yang dengannya kita dapat melindungi diri dari dosa yang didorong oleh perut, seperti korupsi, judi online maupun judi daring, judi konvensional, mengkonsumsi narkoba, minuman keras, adalah karena setan telah berhasil menembakkan peluru kepada syahwat perut mereka. Mereka memilih yang haram, sementara banyak makanan halal, minuman halal, pekerjaan halal yang Allah telah bolehkan untuk dikerjakan. Pertanyaannya, bagaimana puasa bisa menjadi rompi anti peluru dari serangan setan pada bidikan syahwat perut? Nabi Adam alaihissalam dipahna oleh setan. Kita yang berpuasa itu di siang hari ada makanan, ada minuman di siang hari, halal minuman ini di siang hari, tapi kita tidak mau meminumnya, kita tidak mau memakannya makanan itu.
karena kita persembahkan lapar ini, haus ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti setelah Ramadan, kalau ada yang menawari kita perbuatan haram, makanan haram, minuman haram, narkoba, minuman keras, perbuatan haram, ada aplikasi di HP mengajak main judi online, maka sangguplah kita menolaknya, karena kita telah mengendalikan diri kita selama 1 bulan. Yang halal saja tidak mau ki minum ki, yang halal saja tidak mau ki makan ki, maka jadilah orang itu memasang rompi anti peluru di dirinya, yaitu di syahwat perutnya. Dulu ada orang bernama Mubarak, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Dia suka berpuasa Ramadan, puasa sunnah. Dia ditugaskan menjaga kebun. Ketika dia bertugas menjaga kebun, pemilik kebun memintanya, Mubarak, tolong panenkan saya buah delima yang masak. Dia panen Mubarak delima yang disuruhkan. Apa yang terjadi? Ketika majikannya mencicipi buah delima yang telah dipanen oleh Mubarak, dia coba buah pertama, kenapa kecut? Dia ganti, mungkin saya salah pilih. Dia ganti buah kedua, dia kecut. Saya mungkin. Dia tambah buah ketiga, kecut. Dia tidak mendumukkan buah yang manis. Maka ditanyalah Mubarak, Mubarak, kenapa kau ini? Kau panen ini tidak ada delima yang masak, padahal kau kusuruh yang masak. Bilang, ya Tuhan, tidak ku tahu yang mana delima masak, yang mana delima kecut. Masa kau tidak tahu sekian lama kau jaga kebun ini? Iya, karena Tuhan hanya menyuruh saya menjaga kebun ini, tidak menyuruh saya untuk memakan buah. Heran ini majikannya, ada orang begitu memegang amanah, mengendalikan syahwat perutnya, padahal dia jaga itu kebun. Maka dia tanya ibunya, bapaknya, dan tetangganya, pernah kamu Mubarak bawa pulang buah delima? Bilang, tidak pernah. Pernah Anda makan delima dia dari oleh-olehnya? Tidak pernah. Tetangganya ditanya, tidak pernah. Maka kagumlah ini majikan. Seketika dia mengatakan, Mubarak, bisa engkau bantu saya? Ada anakku satu-satunya gadis, dia belum menikah. Bisa kau bantu saya carikan seorang pemuda yang pantas menikahinya? Mubarak mengatakan, Tuhan, pasti banyak pemuda kaya raya tampan yang ingin menikahi putri Anda. Anda orang kaya terpandang. Dia mengatakan, bantulah saya menunjukkannya. Bilang, Tuhan sendiri pasti mengetahuinya. Langsung tuannya mengatakan, tidak, saya memilih putri saya kunikahkan dengan engkau, karena kau adalah pemuda terbaik di negeri ini. Maka Mubarak mengatakan, tunggu Tuhan, jangan Tuhan, kita ini tidak selevel. Anda majikan saya, anak Anda juga itu bagian majikan saya. Tidak, anakku itu penurut apapun yang kuinginkan, dan istri saya juga mendengar apa yang kuinginkan. Maka menikahlah mereka berdua, jamaah salat Idul Fitri. Dari pernikahan ini, orang jujur, lahirlah anak bernama Abdullah bin Mubarak, yang kemudian dia menjadi ulama besar, menjadi periwayat hadis, orang yang sangat terkenal. Olehnya itu puasa ini luar biasa, pengendali daripada syahwat dari perut kita. Yang kedua, jamaah, puasa mendidik kita membentuk perisai daripada syahwat dibawanya perut. Istri kita itu di siang hari halal, tidak menjadi haram karena Ramadan, tapi kita tidak menyentuhnya karena kita persembahkan syahwat ini dikendalikan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika nanti setelah Ramadan ada yang keluar tugas luar kota, pergi bekerja, pergi kemana, ada wanita yang menggodanya, atau perempuan ada laki-laki yang menggodanya di tempat kerjanya, maka apa yang dia katakan? Ku kasih tahu engkau, suamiku, istriku, 1 bulan lamanya di siang hari saya tidak menyentuhnya. Ku persembahkan pengendalian diri ini kepada Allah, padahal dia halal, padahal dia boleh aku sentuh. Aku persembahkan kendali nafsu itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah, orang yang dulu tidak bisa mengendalikan nafsunya, dan dosa kedua dilakukan manusia adalah syahwat di bawah perut. Siapa dia? Adalah anak daripada kakek kita semua. Nabi Adam memiliki anak 4, dua-duanya kembar. Iklimah kembar dengan Kabil, sedangkan Habil kembar dengan Labuda. Nabi Adam ingin menikahkan silang kepadanya, tapi apa yang terjadi? Kabil cemburu karena dia mau menikahi kembarannya. Karena waktu itu dibolehkan menikah bersaudara, karena dia hanya satu keluarga, hanya dia. Apa yang terjadi?
Setan dasar membisikkannya, "Hei Kabil, keberatan kau diperjodohkan dengan Labudah, jangan terima." Maka dia ajukan itu keberatannya kepada Nabi Adam alaihissalam, ayahnya. Lantas apa yang terjadi? Nabi Adam minta petunjuk kepada Allah. Maka datanglah petunjuk itu. Diminta mereka Habil dan Kabil berkurban yang dia cintai. Apa yang terjadi? Habil mengorbankan ternak, sedangkan Habil mengorbankan tanaman. Yang diterima kurbannya oleh Allah adalah kurbannya Habil. Lantas kalau diterima kurban mereka, bebas memilih wanita yang dia inginkan, dan dia memilih Iklimah. Maka cemburulah ini Kabil. Lantas inilah dosa yang kedua dilakukan manusia, syahwat di bawah perut, dan dia bunuh saudaranya Habil gara-gara syahwat perutnya. Allah berfirman, "Wa tafiqalahu nafsahu qatla akhihi faqatalahu fa asabahu minal khasirin." Maka nafsu Kabil mendorongnya untuk membunuh saudaranya, kemudian pun ia benar-benar membunuh, maka jadilah termasuk orang yang merugi. Jadi puasa ini telah membentuk diri kita, membentengi syahwat di bawah perut, karena perut ini sumber daripada malapetaka. Olehnya itu jangan dibuka rompi anti peluru setelah Ramadan. Itulah judulnya daripada khutbah kita pada hari ini. Bagaimana rompi peluru ini tetap terkenakan? Pertama, ikhlas kita. Segala perbuatan kita kerjakan ikhlas, baik beribadah, baik mengabdi kepada negara. Terutama kita doakan ada sebagian dari pasukan anggota di sini berangkat bertugas, mereka semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala keberangkatannya dan juga kepulangannya. Kita merangkat ikhlas, tidak ada kekuatan yang mengalahkan keikhlasan. Dia sanggup mengalahkan gunung, dia sanggup mengalahkan batu, mengalahkan besi, mengalahkan segala-galanya, karena ikhlas itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala kekuatannya. Dan itu dicontohkan di dalam berpuasa. Kenapa orang sanggup tidak minum di siang hari, sanggup tidak makan di siang hari, sanggup menjauhi istrinya di siang hari? Karena tolak ukur daripada puasa, rukunnya adalah niat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah istiqamah. Istiqamah mengerjakan kebaikan. Kalau Ramadan ini suka ki salat, suka ki berbuat baik, dipelihara. Kalau di dalam istilah di TNI, ya berpegang teguh kepada sabta marga dan sumpah prajurit. Sesungguhnya dengan itulah kita bisa istiqamah. Dan istiqamah ini perintah dari Allah. Allah berfirman, "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir." Selanjutnya, yang menjaga rumpi takwa, jangan durhaka kepada orang tua. Bapak Ibu jamaah salat Idul Fitri, ada orang yang paling berjasa hadir kita di dunia ini, yang menyebabkan kita memakai baju loreng, yang menyebabkan kita tumbuh dewasa. Ada seorang bapak yang keringatnya berpeluh-peluh, kasar tangannya, kasar keriput mukanya, mencari rezeki supaya kita sekolah SD, SMP, SMA, kemudian mendaftar menjadi pasukan TNI. Dialah, jangan kidurhaka kepada. Kalau dia sudah tidak ada, siarai kuburnya. Begitupun juga ibu kita. Ibu kita melewati 3 fase yang sangat sulit. Hamil 9 bulan lamanya, seperti membawa 2 biji kelapa di perutnya kemanapun pergi. Dia duduk pusing, berbaring tidak bisa tidur, makan dia muntah. 9 bulan lamanya dibawa kita di perutnya. Yang kemudian itu belum selesai penderitaannya, dia melahirkan, robek saraf-sarafnya. Dokter mengatakan ada 27 tulang perempuan seperti dipatahkan ketika dia melahirkan. Sehingga itulah Allah mengganjarnya kalau dia wafat dalam keadaan melahirkan, sama dengan mati syahid seorang perempuan. Belum selesai penderitaannya, bersimbah darah dia, nah pelihara lagi kita minimal 2 tahun. Bahkan ada seorang laki-laki perempuan berkumis nih, masih dipelihara ibunya, dia tinggal sama orang tuanya. Jangan berdurhaka kepada dia.
Jangan dia bentak dia, karena sesungguhnya durhaka kepada orang tua adalah dosa besar, membuat kita sengsara di dunia dan tidak akan mendapatkan kebaikan di dunia maupun di akhirat. Doakan mereka. Saya sebagai khatib hari ini, tahun ini yatim piatu. Tahun lalu hampir dua bersamaan, meninggal bapak saya, meninggal ibu saya. Olehnya kalau ada di antara kita wafat ibu, telah wafat bapak, kalau dia jauh dari sini, maka doa-doa kita terlontarkan kepada Allah untuk mereka berdua. Semoga dilapangkan kuburnya, diterima amalnya, dijauhi dari siksa kubur, dan kita senantiasa beramal saleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Yang selanjutnya, seorang istri jangan durhaka kepada suami. Nabi bersabda, kalau sekiranya manusia boleh bersujud kepada perempuan, boleh bersujud kepada seseorang, maka kuperintahkan wanita itu sujud kepada suaminya. Tapi tidak boleh manusia sujud kepada manusia, maka diperintahkan dia hormat kepada suaminya. Jangan durhaka kepada suami. Angka sekarang saya di Kementerian Agama, banyak perempuan menggugat suaminya di pengadilan, masalah sepele. Ini salah satu bukti bahwa adanya sebagian perempuan yang durhaka kepada suami. Kita juga sebagai suami tidak boleh semena-mena. Sayangi dia, karena di balik kita menjadi perwira, menjadi prajurit, menjadi komandan, ada perempuan yang kuat membersamai kita. Dia yang menyiapkan pakaian kita, dia yang memelihara anak-anak kita. Karena itu sayangi dia, adalah bagian kesuksesan kita, karena ada seorang perempuan. Terakhir jamaah, hindari pesan saya yang dapat merusak rompi anti peluru kita adalah hindari berbuat dosa di media sosial, terutama yang sekarang marak adalah main judi online. Yang orang Bugis mengatakan tentang judi, masesa apie temasesa abotereng. Kalau api membakar kayu, masih ada sisa arang. Tapi kalau judi orang, biar sertifikatnya itu rumah, pergi juga. Biar sertifikatnya itu motor, pergi juga. Olehnya itu jangan kita mendownload aplikasi-aplikasi judi, karena membuat sengsara diri kita. Bahkan banyak rumah tangga retak gara-gara judi online. Dan ini merasakan negara kita 88 juta kata pemerintah melalui Menko Polhukam bahwa melakukan judi online. Sehingga itu solusinya jangan dibuat dosa di situ. HP kita jangan di-download aplikasinya, karena ketahuilah tidak ada orang menang. Itu bandar yang tobat namanya Dennis Lim, dia mengatakan tidak ada pemain itu yang menang. Kami cuma memberikan dia umpan, kami kalahkan dia 100 kali, dia cuma menang 1 kali. Olehnya itu dijauhi dosa di judi online dan judi daring. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Paling akhir jamaah, sekarang ini masih suasana puasa, masih mengantuk-ngantuk. Saya minta kalau pulang di rumah silaturahim ki keluarga, hati-hati ki naik motor. Saya pemerhati kecelakaan lalu lintas. Tahun lalu berapa orang mati di jalan raya? 27.000 orang mati di jalan raya 2024. Di Maros tahun lalu paling banyak orang mati di bulan April, ketika bulan Ramadan dan setelah. Olehnya itu kalau pulang pergi bersiara ke orang tua, naik ke kampung, naik mobil atau naik motor, datang mengantuk, ada kodenya, jangan lawan Lebih baiknya singgah kalau naik mobil, menepi, tidur 5 menit, 10 menit, segar, atau kalau tidak, tukar supir, ganti supir. Karena banyak kecelakaan lalu lintas disebabkan mengantuk, dan saya pernah jadi korbannya. Untung Allah panjangkan umur saya, sehingga itu kusampaikan kini. Setelah Idul Fitri, kalau pulang berangkat naik motor pelan-pelan, berhati-hati, jaga nyawa dan jaga nyawa orang lain, karena banyak korbannya. 27.000 orang mati 2024. Kalau dia seorang laki-laki 27.000 itu, ada berapa anak menjadi yatim piatu gara-gara kecelakaan lalu lintas. Penutup jamaah,
salat Idul Fitri rahimakumullah. Sebagai hamba Allah yang telah berusaha kuat tenaga meraih ketakwaan selama Ramadan, maka jangan pernah lengah beribadah dan berpuas diri dengan amal, apalagi merasa suci. Akan tetapi selalulah merasa punya dosa dan selalu merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala, baik itu ketika Ramadan dan setelahnya. Semoga Allah memberikan kita semua kekuatan menjaga rompi anti peluru selalu dikenakan dan tidak ditanggalkan setelah Ramadan hingga bertemu kembali Ramadan tahun depan, atau Allah memanggil kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Rabbi adkhilni mudkhala sidq wa akhrijni mukhraja sidq waj'al li min ladunka sultanan nasira wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anu in uridu illa al-islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu ilaihi unib astaghfirullahal azim li wa lakum fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin ja'alallahu wa iyyakum minal aidina wal faizina wa adkhalna wa iyyakum fi zumrati ibadihi muttaqin.